dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, maka bakteri akan melakukan pertahanan dengan membentuk A. kista, B. kapsid, C. endospora, D. chimera, dan E. zygospora. Oke, di sini kita belum mengetahui apa saja istilah-istilah yang terdapat di dalam pilihan gandanya. Sebelum itu, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu apa saja itu. Yang pertama adalah A. kista. Kista ini adalah suatu pelindung atau dinding yang menyelubungi beberapa hewan mikroskopis atau mikroba yang dalam keadaan tidak menguntungkan. Contohnya protista. Kemudian kapsid. Kapsid adalah selubung membran yang ada di bagian kepala bakteriofage. Itu sejenis virus. Kemudian C. endospora. Endospora itu merupakan dinding penyelubung yang dibuat oleh bakteri, yang di core di tengah warna biru itu adalah bakteri. Di situ bakteri akan melindungi dirinya dengan dinding yang tebal ketika dalam kondisi yang tidak menguntungkan pada saat lingkungan atau keadaan sekitarnya tidak menguntungkan untuk dia hidup. Kemudian yang D ada chimera. Chimera merupakan proses genetika atau semacam perkawinan di mana satu gen itu atau di dalam satu tubuh itu memiliki dua gen. Nah, di sini contohnya adalah babi yang di dalam tubuhnya memiliki gen monyet. Kemudian zygospora yaitu di sini ada perkembangbiakan seksual yang ada pada jamur. Nah, di sini dilihat di zygospora. Nah, untuk jawabannya yang lebih tepat adalah endospora. Maka dari itu bakteri yang tidak menguntungkan atau lingkungan yang tidak menguntungkan untuk bakteri akan melakukan pertahanan dengan membentuk C. endospora. Pertanyaan nomor 2 yaitu pernyataan yang benar tentang gambar tersebut adalah A. Reaksi Hill berlangsung di nomor 5, B. Siklus Kelvin berlangsung di nomor 4, C. Sintesis glukosa berlangsung di nomor 2, D. Pada nomor 1 dihasilkan CO2 dan NADPH2, E. Proses fiksasi CO2, reduksi PGA dan PGAL dan regenerasi PGAL ke RBP berlangsung di nomor 3. Oke, di sini ada gambar, itu adalah gambar dari kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada sel tumbuhan. Nah, untuk gambar jelasnya, di situ kloroplas ada beberapa bagian. Yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah granum atau grana yang disebut sebagai tempat terjadinya reaksi terang atau reaksi Hill. Kemudian maka dari itu jawaban atau option yang A reaksi Hill yang berlangsung di nomor 5 itu salah karena nomor 5 ditunjukkan oleh inner membran. Kemudian yang nomor 2 itu ada lumen. Lumen itu merupakan tempat atau ruang penyimpanan untuk zat makanan. Terus maka dari itu yang C sintesis glukosa berlangsung di nomor 2 itu salah. Kemudian nomor 3 menunjukkan ke tilakoid. Tilakoid yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya dan diubah menjadi energi kimia. Nah, maka dari itu option yang E, proses fiksasi CO2 dan lain-lain yang berlangsung di nomor 3 itu salah. Karena bukan proses fiksasi, tapi penyerapan cahaya. Kemudian nomor 4 itu menunjukkan ke ruangannya atau yang disebut stroma. Stroma itu berfungsi sebagai tempat reaksi gelap atau penyimpanan zat makanan yang berbentuk pati. Nah, reaksi gelap atau disebut juga siklus Kelvin yang berlangsung di nomor 4 di option B itu betul. Kemudian yang nomor atau option D pada nomor 1 dihasilkan CO2 dan NADPH itu juga salah. Karena nomor 1 tadi balik lagi grana atau granum yang terjadi di dalamnya adalah reaksi terang, di mana reaksi terang itu adalah fiksasi oksigen, bukan penghasil CO2. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, siklus Kelvin berlangsung di nomor 4. Pertanyaan nomor 3, gambar di samping ini menunjukkan terjadinya suatu kesalahan dalam proses yang terjadi pada sel makhluk hidup, yaitu proses A. Meiosis, B. Pindah silang atau crossing over, C. Pleiotropi, D. Fertilisasi, dan E. Mitosis. Nah, gambar yang ada di samping itu menunjukkan bahwa dari satu induk yang ada di atas ini, dia menghasilkan dua
anak yang memiliki satu pasang masing-masing kromosom. Kemudian satu pasang kromosom ini membelah lagi menjadi 2 anakan masing-masing, kemudian dibagi satu kromosom per tiap anakan. Nah, untuk kesalahannya di sini tidak ada pembagian satu kromosom tiap anak, tapi satu kromosom memiliki satu anak memiliki 2 kromosom. Nah, untuk pembelahan khas ini yang menghasilkan 4 anak dan masing-masing anak seharusnya memiliki satu kromosom adalah pembelahan meiosis. Yang artinya jawabannya bisa jadi yang A, meiosis. Nah, kenapa tidak yang lain? Karena kalau pindah silang itu merupakan hasil dari pencampuran antara satu gen dengan gen yang lain di kromosom yang berbeda. Maka dari itu di sini hasil crossing over ada warna sedikit yang berbeda di antara satu kromosom masing-masing. Itu menunjukkan hasil crossing over. Kemudian kenapa tidak yang pleiotropi? Pleiotropi merupakan suatu kelainan yang disebut anemia, di mana sel darah merah yang awalnya normal berbentuk bulat pipih, yang itu kelainannya menjadi sickle cell atau bulan sabit bentuknya. Nah, maka dari itu di pembuluh darah bulan sabit atau sel darah bulan sabit itu akan menumpuk dan tidak normal. Itu juga bukan. Kemudian fertilisasi merupakan hasil peleburan antara zigot antara sperma dengan sel ovum yang menghasilkan zigot. Itu juga bukan jawabannya. Dan mitosis itu merupakan sama pembelahan sel tapi hasilnya sama dengan induk. Jadi ketika si induk itu punya 2 kromosom, hasil anaknya juga pasti 2 kromosom. Nah, untuk pembelahan tersebut atau gambar ini menunjukkan pembelahan meiosis. Pertanyaan nomor 4, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay merupakan modifikasi dari organ A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Bunga, dan E. Buah. Oke, bawang merah, putih, dan bombay di sini bisa dilihat bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay mirip-mirip, hampir sama. Merupakan modifikasi dari bagian yang ada yang menggelembung ini adalah bagian batang. Nah, ini. Jadi yang menggelembung itu adalah bagian batang. Di mana akarnya? Akarnya adalah yang bawahnya. Kemudian daunnya ada yang bagian hijaunya. Jadi yang menggelembung itu adalah bagian batangnya. Karena umbi lapis yang ada di dalamnya itu merupakan bagian dari batang. Jadi bawang bombay, merah, dan bawang putih itu merupakan modifikasi dari organ batang. Jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 5. Pernyataan berikut ini yang paling tepat menjelaskan alasan mengapa tumbuhan kelapa bisa mengalami pertambahan diameter batang adalah A. Mengalami pertumbuhan sekunder akibat pembelahan sel kambium, B. Pembentukan berkas ikatan pembuluh lebih banyak ke arah dalam oleh kambium aksesoris, C. Diferensiasi jaringan kolenkim menjadi xilem dan flum, D. Pertumbuhan jaringan parenkim ke arah luar, E. Penimbunan hasil fotosintesis pada jaringan korteks. Pertanyaannya adalah tumbuhan kelapa kenapa bisa bertambah diameter batangnya? Nah, tumbuhan kelapa itu merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki kayu atau dengan kata lain yaitu kambium. Nah, kambium ini merupakan jaringan meristem yang aktif setelah tumbuh atau pohon itu menjadi besar. Jadi, pertumbuhan yang kedua yang merupakan pertumbuhan sekunder itu mengakibatkan pertambahan diameter batang karena pada saat pertumbuhan primer atau pertumbuhan pertama itu masih dalam proses dari perkecambahan biji menjadi tunas. Jadi, kemungkinan di sini bisa dilihat kambium yang aktif membelah itu adalah ke arah luar yang disebut phloem atau living plume. Kemudian yang aktif membelah ke arah dalam yang disebut xilem sekunder itu adalah vaskular kambium yang nantinya akan menebal menjadi softwood dan hardwood. Itu menjadi kayu atau kambiumnya. Begitu. Nah, maka pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar.
pertumbuhan sekunder inilah penyebabnya. Jadi pembelahan pada jaringan kambium ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empelur. Jari-jari empelur ada di heartwood dan lingkaran tahun ada di sapwood. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang A.